Sistem hukum perburuan di Indonesia. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, kenalin aku Avanda Putri Dwijasa dengan NIM 07011232328064 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2023, kelas B, Kampus Indralaya. Aku ada pantun nih sebelum kita ke materi. Pergi kelayo makan beri. Cakep, mari kita lanjut ke materi. Selamat menyaksikan. Sistem hukum perburuan di Indonesia terbagi atas 3 fase. Fase pertama, masa perbudakan. Fase kedua, masa pekerjaan rodi. Dan fase ketiga, masa punale sanksi. Masuk ke fase pertama, masa perbudakan. Masa perbudakan itu apa sih? Perbudakan pada dasarnya adalah suatu kondisi di mana individu dimiliki oleh orang lain, kehilangan kebebasan pribadi, dan dipaksa untuk bekerja tanpa kompensasi. Hubungan ini ditandai dengan kontrol penuh satu orang atas orang lain, melucuti otonomi dan hak individu yang diperbudak. Sepanjang sejarah, perbudakan telah terwujud dalam berbagai bentuk, sering dikaitkan dengan sistem ekonomi yang mengeksploitasi tenaga kerja. Misalnya, perdagangan budak transatlantik secara paksa mengangkut jutaan orang Afrika ke Amerika, di mana mereka tunduk pada kondisi brutal dan ditolak hak asasi manusia dasarnya. Perbudakan telah dikodifikasikan dalam undang-undang yang melegitimasi kepemilikan satu orang oleh orang lain. Sistem hukum secara historis mendukung perbudakan, memungkinkan pemilik budak untuk melakukan kontrol atas budak mereka, seringkali membenarkan tindakan mereka melalui argumen ekonomi atau sosial. Penghapusan perbudakan di banyak bagian dunia merupakan titik balik hukum dan moral yang signifikan, mengakui hak-hak yang melekat pada semua individu. Selanjutnya, konsekuensi sosial dari perbudakan sangat mendalam, mengarah pada ketidaksetaraan sistemik yang bertahan lama setelah penghapusan formalnya. Individu yang diperbudak dan keturunannya sering menghadapi diskriminasi, kerugian ekonomi, dan marginalisasi sosial yang dapat ditelusuri kembali ke ketidakadilan historis perbudakan. Sementara bentuk perbudakan tradisional telah dihapuskan, perbudakan modern tetap ada dalam berbagai bentuk, termasuk perdagangan manusia, kerja paksa, dan eksploitasi. Praktik-praktik ini terus melanggar hak asasi manusia dan menantang upaya global untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan. Singkatnya, perbudakan mencakup interaksi kompleks kepemilikan, eksploitasi, dan ketidaksetaraan sistemik dengan dampak abadi pada individu dan masyarakat. Selanjutnya, masuk ke fase kedua, masa pekerjaan rodi. Apa yang dimaksud dengan masa pekerjaan rodi? Mari kita bahas. Rodi dicirikan sebagai bentuk kerja wajib yang dikenakan pada individu, seringkali tanpa bentuk kompensasi apapun. Awalnya itu dimulai sebagai sistem kerja komunal untuk kepentingan masyarakat, tetapi berkembang menjadi sistem kerja paksa untuk kepentingan otoritas kolonial dan kepentingan pribadi. Praktek rodi utama digunakan selama pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Itu digunakan untuk berbagai pekerjaan umum, seperti konstruksi dan pemeliharaan jalan, seringkali dalam kondisi yang keras. Contoh yang paling terkenal adalah kerja paksa untuk pembangunan jalan dari Anyar ke Banyuwangi, yang mengakibatkan penderitaan yang signifikan dan hilangnya nyawa di antara para buruh. Adapun, rodi dikategorikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, rodi gubernemen, buruh untuk pemerintah dan pejabatnya, dilakukan tanpa pembayaran. Yang kedua, rodi perorangan, tenaga kerja untuk masing-masing pemimpin lokal atau bangsawan. Dan yang ketiga, rodi desa, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat desa. Sistem rodi ditegakkan melalui sarana hukum, di mana kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan hukuman, termasuk hukuman penjara atau denda. Ini menciptakan siklus penindasan dan membatasi kebebasan penduduk lokal, karena mereka terpaksa bekerja di bawah tekanan untuk kepentingan kekuatan kolonial. Karena menghadapi kritik, praktik rodi akhirnya dihapuskan, dimulai pada awal abad ke-19. Namun, warisan sistem ini meninggalkan bekas luka sosial dan ekonomi yang mendalam bagi penduduk lokal tentunya. Singkatnya, masa kerja rodi memuat sistem kerja paksa yang mengeksploitasi individu untuk kepentingan kolonial, ditandai dengan kurangnya kompensasi, penegakan hukum, dan konsekuensi sosial yang signifikan. Fase ketiga, masa punale sanksi. Berikut penjelasannya. Sanksi punale mengacu pada tindakan hukuman yang diterapkan pada buruh yang gagal memenuhi kewajiban kerjanya. Sistem ini dirancang untuk memastikan kepatuhan di antara pekerja, seringkali melalui hukuman berat untuk ketidakpatuhan. Sistem sanksi punale muncul selama era kolonial, terutama setelah penghapusan kultur stelsel. Ini dilaksanakan untuk memfasilitasi perekrutan dan retensi pekerja untuk pekerjaan perkebunan, terutama dalam konteks pertumbuhan sektor perkebunan swasta di Indonesia. Faktanya, buruh yang meninggalkan pekerjaannya tanpa alasan yang dapat diterima menghadapi hukuman yang berat, termasuk denda dan kerja paksa. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pekerja dapat dihukum dengan denda mulai dari Rp16 hingga Rp25 atau dikenakan kerja paksa untuk jangka waktu 7 hingga 12 hari. Penerapan sanksi punale menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara pengusaha dan pekerja yang mengarah pada eksploitasi dan pelecehan.
Pekerja sering mengalami kondisi kerja yang buruk dan memiliki hak terbatas untuk menentang perlakuan mereka, mengakibatkan ketidakpuasan dan penderitaan yang meluas di antara angkatan kerja. Sifat hukuman dari sistem ini menarik kritik yang signifikan baik di dalam negeri maupun internasional yang dipandang sebagai pelanggaran hak dan martabat pekerja. Akibatnya, sistem ini menghadapi pengawasan yang semakin meningkat, yang akhirnya mengarah pada penghapusannya pada tahun 1941 dan menandai berakhirnya praktik buruh yang tertindas di Indonesia. Singkatnya, masa sanksi Punale menampakkan sistem praktik perburuan, hukuman yang menegakkan kepatuhan melalui hukuman keras, yang mencerminkan tema eksploitasi dan penindasan yang lebih luas selama era kolonial di Indonesia. Sekian penjelasan mengenai sejarah hukum perburuan di Indonesia. Thanks for watching!